Selamat sore pemirsa berita Solo Raya TV channel YouTube. Kita bersama Bapak Wahyu Atmaji. Beliau sebagai jurnalis, beliau sebagai alumni UNS jurusan Administrasi Negara tahun 1985 ya Pak ya. Dan 80 ya. Di sini kita juga akan berbincang-bincang santai bersama Bapak Aji tentang inspirasi kehidupan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Ya, alhamdulillah baik Pak. Pak, ini mungkin bisa dijelaskan pada pemirsa mungkin sejarah Bapak awal mula menjadi seorang jurnalis itu seperti apa Pak? Wah, baik, terima kasih. Saya itu mungkin namanya nih kecemplung ya. Iya. Kecemplung itu saya sejak awal tuh tidak berpikir ke sana. Iya. Tapi saya kan percaya bahwa Tuhan Allah itu bisa jadi sudah mentakdirkan kita ingin jadi apa, ingin memposisikan, merencanakan ingin jadi apa. Tapi bisa jadi orang itu yang merubahnya sendiri. Gitu ya. Seperti Adam ya, Adam itu dulu kan di surga. Iya. Yang menghendaki ke dunia itu siapa? Kan dia sendiri. Mungkin saya seperti itu. Saya pernah kemana-mana, tapi pada akhirnya saya jatuh cinta pada jurnalistik. Begitu ya. Jadi saya mengawali dari tahun 88 ya. Saya bekerja di kota kabupaten, terus ditempatkan di Jakarta oleh kantor saya, dan keterusan saya kekerasan di sana. Meskipun saya kala itu juga sempat diterima menjadi PNS waktu itu. Sudah prajabatan dan sebagainya, tapi saya tidak jalankan. Saya terlanjur jatuh cinta pada media. Oh gitu Pak ya. Iya. Terus kalau boleh tahu Bapak dulu pernah menjadi jurnalis mana Pak di media? Kalau lebih lama itu di Suara Merdeka. Alhamdulillah. Tapi saya pernah dipercaya memimpin di Indonesian Policy, di Bangret, menjadi halal lifestyle, pernah. Terus menjadi redaktur senior di Indonesian Voyage. Oh gitu ya Pak ya. Itu 3 itu. Selebihnya saya hanya aneh aja. Jadi selain menulis sebagai jurnalis, saya juga membuat buku, menulis apa saja gitu. Yang penting menulis ya Pak ya. Iya menulis, karena menulis itu seperti olahraga. Bagi saya menulis itu seperti olahraga. Kalau kita tidak exercise, tidak sering menulis, nanti tangannya jadi kaku, nanti pikiran juga jadi keruh. Seperti itu ya Pak ya. Iya, jadi olahraga harus supaya sehat. Terus yang ini tadi kan Bapak ini menceritakan Bapak dulu pernah diterima sebagai PNS Pak. Dan ini PNS mungkin banyak orang yang mendambang-dambakan menjadi seorang PNS. Kenapa Bapak lebih memilih menjadi seorang jurnalis itu yang menarik seperti apa Pak? Jadi gini, PNS waktu itu kan tidak secerah sekarang. Gitu. Ya. Jadi saya itu trauma dengan bapak saya. Bapak saya itu PNS. Iya. PNS dengan banyak anak, hidupnya susah. Hidupnya tidak sementara yang orang lain yang di swasta yang jadi pengusaha gitu. Jadi waktu itu saya ragu-ragu apakah saya akan meniru bapak saya gitu. Akhirnya saya timbul keinginan memberontak gitu dalam hati. Saya sementara jadi PNS waktu itu gaji pokok saya itu masih 64.000 Per bulan ya Pak? per bulan, 64.000 hidup di Jakarta. Sementara saya di daerah sudah 6 kali lipatnya. Jadi itu sungguh berat ya. Saya nggak bisa membayangkan. Saya sementara itu profesi itu membius bagi saya gitu. Karena saya mendapat penghormatan, mendapatkan perlakuan sedemikian rupa waktu itu oleh khalayak, oleh masyarakat, oleh stakeholder, oleh pejabat dan sebagainya. Sehingga ini yang menina hubungan saya gitu. Jadi saya nggak ada mentor yang akhirnya bisa meyakinkan saya untuk apa gitu. Akhirnya itu yang saya geluti Mas. Ya. Terus mungkin ini yang menarik Pak dari seorang jurnalis itu mungkin seperti apa Pak? Yang menariknya? Iya, menariknya itu sebetulnya bukan dari sisi finansial ya. Finansial itu hanya dampak. Tapi sebenarnya lebih banyak akan bertemu orang, berkenal dengan banyak orang. Akhirnya kita menjadi juga belajar dari situ, bisa kemana-mana. Jadi ini sebuah lompatan bagi saya karena saya orang desa gitu. Begitu Pak ya. Orang desa tiba-tiba yang lain itu mesti merangkak gitu kan. Profesi lain kan merangkak, dia mesti merangkak satu-satu. Saya langsung ke atas itu, gitu. Ngobrol sama menteri, ngobrol sama pengusaha hebat.
Dan ini semua orang nggak bisa seperti itu ya Pak? Ini kan tidak semua, ini hanya profesi jurnalis saja yang bisa seperti itu. Jadi jurnalis juga macam-macam. Kalau ingin sekedar tukang, jadi tukang itu ya hanya tukang, dia hanya tukang bikin berita. Tapi kalau dia seorang penulis, jurnalis juga penulis, itu beda Mas. Jadi berpikirlah ke sana kalau saya, berpikirlah ke saya supaya tidak sekedar tukang. Gitu. Oh gitu ya Pak ya. Ini mungkin yang susahnya menjadi, kadang-kadang ada getir manis ya Pak ya. Ini mungkin yang getirnya menjadi seorang jurnalis ini mungkin seperti apa Pak mungkin Pak? Getirnya ya kita mesti kerja di bawah tekanan pasti, itu sudah pasti. Kerja di bawah tekanan, nggak kenal waktu, kapan saja bisa perintah itu datang. Yang kedua kadang komplain berita itu yang paling sering, pelanggaran dianggap pelanggaran kode etik jurnalistik, atau komplain dari sumber berita yang merasa terzolimi ya, gitu. Dia merasa tidak mengatakan seperti itu tapi ditulis seperti itu kan salah paham aja, atau orang mungkin bisa aja bicara seperti itu tapi dalam kenyataannya dia mengingkari gitu ya. Nah ini oleh karena itu pentingnya sebuah rekaman. Rekod itu penting, tapi sekarang kan enggak. Kadang-kadang kalau semakin biasa itu saya hampir nggak pernah merekam. Begitu ya. Hanya mengandalkan omongan begitu saya ya, paham. Ini berarti seorang jurnalis itu harus bertanggung jawab apa yang ia tulis ya Pak ya? Oh persis, dia harus bertanggung jawab, memenuhi rukun kaidah jurnalis itu apa? Ada kode etiknya, ada tabayunnya, klarifikasi ya. Klarifikasi, ada konfirmasi, ada. Nggak bisa kita hanya menjalankan senang nulis atau berdasarkan asumsi sendiri, berdasarkan pemikiran sendiri langsung membuat kesimpulan, ini ya seperti yang sekarang di medsos kan seperti itu. Sebuah kebenaran itu kan sudut pandang, perspektif gitu. Jadi supaya aman itu harus perspektif itu dipenuhi oleh dari sudut sini dan sebagainya, sehingga tidak hanya monopoli milik penulisnya gitu. Begitu ya Pak ya. Iya, itu harus adil gitu. Ya. Harus cover both side kan. Jadi memberikan ruang yang sama pada orang-orang yang pihak-pihak yang ditulis itu. Ya gitu ya Pak ya. Ini mungkin pengalaman Bapak yang tidak terlupakan menjadi seorang jurnalis itu mungkin seperti apa Pak? Penuh pengalaman saya gimana ya? Banyak sekali kejadian ya. Dari Jakarta, dari mana-mana ke mana-mana. Saya di Jakarta tuh ternyata pusat. Jadi saya hanya karena kenal dari beberapa akhirnya saya bisa keliling Indonesia. Begitu. Keliling Indonesia hanya melalui satu departemen. Misalnya departemen transmigrasi, itu membawa saya kemana-mana gitu. Itu, apalagi gudangnya transmigrasi kan Jawa Tengah waktu itu. Sehingga ketika ada apa-apa saya mesti diajak. Alhamdulillah. Yang kedua, saya juga berkesempatan menjelajah ke beberapa negara. Itu juga ada yang dibiayai kantor, ada yang dibiayai oleh sponsor. Begitu. Saya diajak, disponsori, ya karena tadi relasi tadi, hubungan baik, mengerti kerja saya, cara kerja saya, prestasi saya apa gitu. Begitu, itu alhamdulillah saya dipercaya seperti itu. Tapi ya semua kan dibangun. Integritas kita kan tidak dibangun hanya semalam gitu, tapi dibuktikan terus menerus, konsisten, dan ya menjadi seperti itu. Gitu. Begitu Pak ya. Terus ini zaman dulu kan Bapak juga seorang menjadi jurnalis daerah ya Pak ya. Ini kan pertama kali saat Bapak masuk ke menjadi wartawan di Jakarta, mungkin kan Jakarta itu sebagai pusat kota ya Pak, ibu kota ya di Indonesia. Mungkin apa yang Bapak rasakan pertama kali Pak di situ? Saya sudah takut sebagai orang kampung, saya takut karena jangankan melihat gedung-gedung tinggi dengan orang-orangnya seperti itu ya, tapi jalannya saja udah bikin rumit gitu. Jalannya saja udah rumit gitu. Saya untuk menghafal jalan saja perlu beberapa hari ya, beberapa kali kesasar, beberapa kali naik bis salah dan sebagainya, itu bagian dari romantika ya. Tapi lebih dari itu sebenarnya di sana kan berat Mas, karena waktu itu ya dengan segala keterbatasan saya, dengan mental kampung saya gitu, mental desa itu akhirnya itu saya pikir gapnya itu bukan dari mereka mungkin ya, tapi dari diri sendiri. Setelah lama-lama mengetahui, lama-lama jalan ternyata ya semua
bisa oke aja. Begitu ya. Terus ini Bapak zaman dulu masuk ke dunia jurnalis sekitar tahun berapa Pak? Saya tahun 87 ya. 87 ya. Saat itu udah ada teknologi belum seperti sekarang? Saya itu masih pakai mesin ketik, cetak-cetak, pakai fax, ya, pakai telex ya, atau pakai telepon konvensional, telepon biasa. Itu pengiriman berita seperti itu. Sekarang kan udah email, pakai laptop, pakai komputer, pakai macam handphone juga bisa, semua bisa. Ini luar biasa loncatannya. Dulu kalau mau cetak foto ngirim foto itu kesulitan, mesti itu lewat ekspedisi. Ngirim sekarang baru mungkin besok baru tayang, bukan seketika. Nah kalau sekarang kan ibaratnya kebakaran tuh apinya belum habis, sudah ada beritanya gitu. Jadi kalau kecepatan ini keunggulan sekarang. Tapi ketelitian ya silakan dinilai sendiri ketelitian, karena oleh karenanya kalau yang namanya online itu selalu diupdate. Kesalahan yang sebelumnya mungkin diperbaiki pada edisi berikutnya dan seterusnya. Berarti zaman dulu itu kalau ada kan itu ngetik pakai fax ya Pak ya. Berarti kalau ada kesalahan itu harus diganti semua ya Pak ya. Diganti atau bisa telepon. Gitu. Kalau kesalahan hanya kesalahan redaksional, kesalahan kecil bisa. Tapi gitu. Kalau kesalahan prinsip, kesalahan yang substansial, ya di drop aja, nggak usah dimuat gitu. Karena itu dampaknya luar biasa Mas. Jadi berita yang turun hari ini, malam ini saya belum baca misalnya nih pagi, besok pagi turun. Ini bicara soal konvensional ya. Koran itu pagi datang, jam 5 datang. Iya. Saya belum membaca. Jam 7 itu saya udah ditunggu orang. Oh gitu ya. Dengan bendo itu pernah itu. Karena apa? Saya dianggap salah nulis berita. Itu saya kan luar biasa nih ketakutannya waktu itu. Saat itu Bapak gimana Pak? Oh saya nggak menemui gitu, karena saya wah ini jangan ada, saya telepon sama teman jangan keluar. Karena saya belum tahu masalahnya. Akhirnya saya didampingi oleh pihak ketiga. Iya. Selesai. Tapi kan ya sebegitunya, karena media sudah maju mungkin, tapi masyarakat juga belum tentu gitu loh, belum tentu nyaman dengan kehadiran media ini. Oh gitu ya Pak ya. Terus berarti era zaman dulu sama sekarang itu berbeda jauh ya Pak ya? Beda, semua beda, karena ini peradaban kan berubah. Jadi kebiasaan manusia berubah, dengan teknologi juga berubah. Akhirnya sekarang kan lebih terbuka, lebih pemaaf, lebih cepat melupakan. Kalau dulu berita yang kita tulis bulan 2 bulan lalu masih dibicarakan orang gitu. Iya, masih ketemu masih. Sekarang besok sekarang diberitakan apa, besok orang udah lupa. Karena apa? Cepatnya ada kecepatan perubahan isu yang terus berkembang. Ya mungkin ini Pak, di era sekarang teknologi semakin canggih dan di ini media sosialnya juga semakin terbuka untuk masyarakat umum. Mungkin tanggapan Bapak seperti apa Pak ini Pak? Sebetulnya ini sesuatu yang positif, tergantung bagaimana kita menyikapi. Karena media sekarang ini kan bergerak cepat, perubahannya cepat, update-nya cepat. Nah, ini sebenarnya kan menjadi masing-masing orang itu bisa menjadi jurnalis ya. Netizen jurnalisme kan sudah terjadi, netizen jurnalisme. Jadi masing-masing bisa melaksanakan menjadi pamret langsung, menjadi sutradara bisa, menjadi bintang filmnya juga bisa, kan gitu. Jadi kalau yang namanya sosial media itu bedanya kalau sekarang ini, begitu kita upload sesuatu itu seluruh dunia tahu gitu ya. Kalau dulu kan menunggu proses kan, proses. Nah kecepatan ini sisi negatifnya menurut saya adalah bisa melambungkan seseorang, bisa pula menjatuhkan seseorang sedemikian dasarnya. Gitu. Seperti apa Pak itu Pak? Misalnya orang diberitakan soal rumah tangga, perselingkuhan, soal korupsi, orang kan langsung dari apa tiba-tiba ada berita negatif kan langsung jatuh. Tapi sifat orang sekarang ini kan cepat melupakan, karena ada isu yang baru lagi. Tapi kan sebetulnya ada kelompok kecil yang tetap mengamati, tetap mencatat. Argo itu tetap jalan gitu. Bahwa jejak langkah seseorang, apalagi tokoh publik, itu pernah ngapain dulu, itu orang nggak lupa gitu. Cuman sejenak terlupakan gitu loh. Karena itu tadi, karena masalah
masalah yang terus berdatangan gitu ya. Ini kan di media sosial ini banyak adanya ada sebuah konten atau video, kadang-kadang ada yang berkomentar tentang seperti ini ngawur nggak sesuai dengan bahasa yang baku gitu ya Pak. Itu bagaimana Pak menurut Bapak itu Pak? Ya itu tergantung kedewasaan orang. Sekarang ini setiap perbuatan itu sebetulnya menuntut tanggung jawab. Iya. Kalau beruntung kalau tidak ada komplain atau tidak ada permintaan tanggung jawab. Tapi yang bisa terjadi adalah bisa saling gugat-gugat, minta ganti rugi, minta dan sebagainya bisa. Mulai dari kekerasan fisik sampai persoalan hukum. Kalau dulu itu saya pikir wartawan tuh juga jam terbang ya. Jam terbang dia mesti mempelajari semuanya, kaidah-kaidahnya, rukunnya, juga hukum-hukumnya, undang-undangnya yang melindungi itu apa, kode etiknya apa. Jadi mesti ini ditempuh. Kalau ini dilanggar nanti akan ketemu masalah. Nah sekarang ini yang terjadi adalah pelanggaran kecil orang capek ini, orang capek karena difitnah dan sebagainya, orang capek mengurus nih. Tapi ini kalau dibiarkan nanti kalau ketemu yang gede bahaya ini. Ketemu orang yang berani bahaya juga gitu. Jadi bisa hati-hati kok. Sekarang kalau kita ini hak kekayaan atas intelektual ya. Hak kekayaan intelektual itu kan juga banyak pelanggaran. Sementara ini mungkin masih aman, tapi nanti kalau sudah semakin terbuka, dunia kan semakin terbuka, semakin menyatu. Jadi kalau pelanggaran dibiarkan, jangan lupa suatu saat kena batunya gitu. Begitu ya Pak ya. Iya, jadi mesti tetap hati-hati. Ya, tapi mungkin ini harapan Bapak mungkin di era sekarang ini untuk para netizen untuk bagaimana menurut yang baik di media sosial, harapannya untuk kedepannya mungkin biar seperti apa? Ya kedepannya nanti saya kok percaya bahwa sebuah peradaban itu terus bergerak berubah. Jadi sekarang itu mungkin tahap pembelajaran, tahap orang masih pemanasan karena ini teknologi baru. IT kan terus berkembang. Tapi sejalan dengan itu orang akan semakin arif, semakin hati-hati. Buktinya apa? Barat itu juga semakin hati-hati gitu. Tidak asalan, memang ada yang brengsek juga banyak, tapi kalau mau dirasiokan, yang makin baik itu makin banyak, yang baik itu makin banyak. Di kita saya pikir juga begitu. Itu harus dimulai dengan keteladanan. Keteladanan apa? Tokoh-tokoh kalau tidak partisan, itu mungkin akan lebih sweet gitu, lebih manis, lebih bisa diterima, tidak membuat polemik, tidak membuat musuh baru gitu. Gitu. Iya, harus imbang. Begitu Pak ya. Dan setiap di media sosial ada UIP-nya juga ya Pak ya. Ya, betul. Jadi mesti kalau orang kampus bilang think before posting. Jadi pikir dulu sebelum memposting. Jadi jangan sampai kita memposting sudah nggak karuan, baru berpikir ternyata ini dampaknya kayak gini nih, saya bisa dampaknya seperti ini ya. Itu kan bingung, dia akan meralat nggak bisa. Meralat nggak bisa dihapus di Twitter, di apapun bisa dihapus. Tapi rekaman yang sudah terlanjur keluar itu nggak bisa. Pak, ya? Sudah dimiliki orang juga gitu. Jadi label itu sudah terlanjur muncul gitu. Jadi hati-hati ya. Gitu Pak ya. Ya, ini mungkin yang saya lihat biografi Bapak ini juga suka dengan musik ini, bener nggak Pak ini Pak? Musik ini sebenarnya hobi aja ya. Jadi saya awalnya adalah sejak SMA itu teman-teman sering main musik bareng, nyanyi bareng. Baru kemudian waktu itu kami punya grup apa itu? Ya di waktu masih remaja. Begitu kuliah menyebar atau ada yang bekerja, itu hanya sekali-sekali aja kalau ngumpul. Pada akhirnya kan kami bekerja di tempat lain, tidak menyatu lagi. Tapi karena hobinya yang sama, hobi sama, menyatu kembali. Ketika pulang kampung, ketika sama-sama udah tua kayak gini, ya ketemu main musik. Gitu, ya. Sampai sekarang saya masih main musik ya. Musik apa Pak mungkin? Saya sih suka yang gampang-gampang aja, yang pop, yang gitu. Tapi jadi saya kebetulan suka main gitar, suka main piano, dan masih belajar. Karena apa? Karena musik itu bagian dari rekreasi jiwa gitu. Rekreasi rasa supaya menghaluskan jiwa, supaya tidak cepat pikun, motorik kita juga jalan. Fresh ya Pak. Iya, jadi
ya itu antara lain seperti itu. Itu biasanya. Ini mungkin apa yang Bapak rasakan Pak tentang musik itu Pak bagi kehidupan Bapak? Musik itu ini ya sarana untuk melepas ya. Melepas, karena kalau orang yang suka nyanyi mungkin habis nyanyi itu senang gitu. Ada perasaan fun, Mempengaruhi kehidupan juga Pak ya. Ada perasaan senang, ada pelepasan, ada kegairahan, semangat gitu. Jadi menurut saya seni itu bagian dari hidup. Susah untuk melepaskan itu. Gitu. Yang terbaik adalah pekerjaan itu menurut saya hobi yang menghasilkan. Pemusik itu sebenarnya paling indah hidupnya. Karena hobinya nyanyi, dapat penghasilan dari situ. Hobinya nulis, dapat penghasilan dari situ. Hobinya gambar, dapat duit dari situ. Kalau boleh tahu ini Bapak ini menulis buku apa aja Pak mungkin Pak? Ini juga secara nggak langsung. Saya kebetulan ditawari oleh teman untuk membantu menulis buku. Akhirnya saya siap. Waktu itu saya pertama kali membuat buku adalah mengenai 100 tokoh menonjol Jawa Tengah. Itu bersama Pak Bambang Sadono itu. Saya mau mencari beberapa tokoh di Jakarta dan jadilah buku itu 100 tokoh ini gitu. Dan beberapa buku ada alumni macam-macam gitu. Terus yang berikutnya saya mendapat kesempatan untuk menulis bukunya autobiografi atau story Muryati Sudibyo, pengusaha jamu tradisional Mustika Ratu ya, yang fenomenal itu. Saya dipercaya di situ, terima kasih. Akhirnya saya hanya membantu salah satu karena ada tim waktu itu. Selain itu saya menulis sendiri untuk biografi pengusaha India juga. Pengusaha India Pak Mohan ya, Mohanan. Kami namanya Romi Panikar Mohanan. Saya membuat buku ini, beliau ada di penjara karena dia dalam posisi sebagai terfitnah melakukan penyuapan. Nah, itu saya melakukan pembelaan itu dari cerita dia. Terus ada lagi buku biografi Rais Abin selama dia memimpin Legiun Veteran Republik Indonesia. Rais Abin baru saja meninggal, Letnan Jenderal itu. Terus yang terakhir lagi saya menyusun buku sejarah Legiun Veteran Republik Indonesia. Itu bersama tim, saya penulisnya. Gitu. Terus sekarang ini saya sedang mengerjakan buku untuk kampus. Ini saya mungkin mencoba. Pak udah berpengalaman ya Pak untuk dunia tulis menulis ini? Ya pengalamannya dari belajar Mas. Menulis itu pekerjaan menyenangkan sekaligus menyebalkan. Karena saya kalau kadang-kadang saya pusing sendiri gitu. Tapi ya itulah keindahannya. Jadi saya nikmati aja. Dari semuanya itu dari kebiasaan, ketidakenakan kita coba gitu ya. Kita coba. Gak ada yang enak. Ini mungkin kebanggaan menjadi seorang penulis ini mungkin apa Pak? Beda ya. Sekarang ini penulis itu juga mungkin kurang terkenal karena semua orang merasa penulis gitu. Iya. Padahal beda ya, penulis dengan wartawan atau tukang nulis itu juga beda. Oh beda ya Pak? Bedanya apa Pak itu Pak? Wartawan itu mungkin sekedar tukang ya. Maaf ini tukang ya. Saya juga pernah menjadi tukang ya. Iya. Tukang itu ya hanya membuat berita, menulis berita. Tapi kalau penulis sudah meningkat ke features, meningkat ke in-depth news, in-depth reporting, investigasi, betul-betul investigatif. Terus tulisan-tulisan yang features ya. Jadi sekarang ini kalau mau menyiasati sebetulnya buku adalah tulisan-tulisan yang lebih menyeret emosi orang. Jadi ada apa di balik sebuah berita itu kan ada sesuatu cerita panjang gitu. Bukan sesuatu yang nampak straight news ya, yang nampak iya. Tapi apa di balik itu apa gitu. Kan ada drama besar ya. Ini mau ditulis berapa bisa ya. Mungkin sampai sini kita berbincang-bincang dengan Bapak Wahyu Atmaja sebagai jurnalis senior, dan mungkin kapan lagi kita bisa berbincang-bincang lagi lebih mendalam tentang kehidupan ini Pak mungkin Pak. Oh siap.
Ini satu kehormatan juga karena saya levelnya ya apalah. Banyak banyak orang-orang hebat. Kami ini sangat menginspirasi loh Pak. Ya mending itu aja ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.